Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Haji Susanto, NIM 2023-012-007, kelas A, matkul analisis pengendalian biaya. Di sini saya akan mempresentasikan usaha UMKM Pingsan Lab. UMKM Pingsan Lab adalah profil UMKM, usaha Pingsan Lab, produksi keripik singkong original, pedas, manis, dan keju. Proses produksinya adalah pengupasan, pemotongan singkong, penggorengan minyak kelapa, penambahan bumbu, pengemasan 100 gram, kapasitas 10.000 kemasan per bulan, dan distribusi adalah toko offline, grosir online. Nah, tentang biayanya itu fluktuasi harga singkong yang bisa naik. Nah, biaya pengiriman yang tinggi dan persaingan harga pasar di produk yang sama. Nah, di sini konsep chapter kontennya adalah flexibility, budget variance, overhead variance, cost behavior, customer profitability, dan analisis proses costing. Apa sih itu? Nah, di sini anggaran statistik flexible budget. Nih, labanya 45 juta. Biaya tenaga kerja, pendapatannya 150 juta nih. Total labanya kan tinggal 45 juta. Di sini anggaran fleksibelnya 29 juta. Aktualnya yang terjual itu 8.000 unit. Nah, aktualnya itu 25.500.000. Nah, berdasarkan analisis fleksibel, ini variansi analisisnya. Pendapatan fleksibelnya kan 120 juta nih. 116 juta aktualnya. Kan rugi, jadi 3,5 juta atau unfavorable. Nah, sedangkan biaya bahan bakunya naik 2 juta. Karena harga singkong yang fluktuatif dan kerja naik 1 juta ya karena ada biaya lembur distribusi naik 2 juta akibat pengiriman cepat nih distribusi di sini di aktual pengiriman cepatnya naik 2 juta. Nah, akibatnya laba turun sekitar 8.500.000. Hal ini menunjukkan perlunya efisiensi pengadaan dan evaluasi biaya distribusi. Jadi kan turun nih, yang harusnya fleksibelnya ada pendapatannya 29 juta jadi 20.500.000. Nah, di overhead variance nih yang dianggarkan kan 15.500, aktualnya 15.500. Adanya biaya perawatan mesin mendadak nih 500.000. Varian ini unfavorable, menunjukkan pentingnya perawatan preventif untuk menekan biaya tak terduga di masa depan. Oke, lanjut di cost behavior. Fungsi cost behavior adalah formulanya 5.000, misal nih contoh 5.000, 8.000, 10.000. Nah, fungsi biaya total usaha ini adalah Y 15 juta kali 7.000 X, di mana 15 juta adalah biaya tetap bulanan dan 7.000 adalah biaya variabel per unit. Jadi 5.000 bahan baku dan 2.000 itu distribusi yang plan. Ini contohnya rumusnya udah ketemu 5.000, 7.000 dari mana? Berarti misal kalau volumenya 5.000 unit kan pendapatannya 50 juta, 8.000 71, 10.000 85 juta di cost behaviornya. Ini komponen perhitungan per unitnya nih yang tadi nanya. Ini ada biaya per unit. Ini untuk pelanggan online ya. Untuk pelanggan online di sini perhitungannya per unit. Nah, di sini pakai pelanggan online dapat diskon 5%. Jadi harga faktur adalah harga nomor kurangi diskon. Harga nomornya berapa, terus kurangi diskonnya ada 15.000 kurangi 5%, di 14.250. Lanjut di customer profitability. Nah, customer profitability itu untuk grosir 2.000, harga per unitnya 13.500, total pendapatnya 27 juta. Nah, total biaya unitnya adalah 11.370. Total biayanya 22.750, untung 4.250.000. Sedang untuk biaya online kan 4.000, terus harganya 14.250, pendapatannya 57 juta. Total biaya unitnya adalah 14.250, sama kayak harga per unit di online kan. Akibatnya tidak ada keuntungan, nggak ada kerugian, loss sama harganya. Jadi perlu strategi logistik untuk penetapan harga untuk selanjutnya bagaimana, penetapan harganya online-nya gimana, terus pengirimannya harganya apa gimana itu. Nah, untuk lanjut ke selanjutnya sebelum lanjut ke proses costing, yaitu berarti pelanggan khusus paling menguntungkan di sini, sedangkan penjualan online saat ini adalah merugi karena ongkir tinggi. Nah, lanjut di proses costing adalah untuk menentukan manfaat menentukan harga jual minimum dan mengoptimalkan tahap proses tinggi biaya. Nah, di sini dalam proses costing total biaya tahap 1 yang pembersihan dan pemotongan adalah 50 juta dengan unit take over-nya 10.000 dan biaya unitnya 5.000. Tahap 2 adalah 35 juta, unit equivalent 9.000, biayanya 3.500, total biaya unit 889. Nah, ini biaya equivalentnya dari mana, ini dari mana, nanti ada di Excel-nya. Nah, lanjut di kesimpulan analisisnya. Analisis intinya overcosting di pelanggan online.
Kalau di pelanggan khusus itu paling menguntungkan karena volumenya besar. Nah, variasi unfavorable-nya adalah perbaikan produktivitas dan distribusinya nih ketika di online nih, ataukah mungkin pengiriman cepatnya biayanya pengirimannya ditinggikan atau harganya naik. Jadi di situ kan, ya di hasil itu kan jika online-nya naik, otomatis kan harga offline-nya tetap seperti itu. Nah, kesimpulannya bisa negosiasi biaya logistik online nih. Optimasi negosiasi biaya logistik online itu tingkatkan promosi toko lokal. Nah, promosinya toko lokal dipromosiin, terus optimalisasi pembelian bahan baku agar harga lebih stabil, negosiasi biaya pengiriman nih yang cepat, atau menaikkan harga jual online agar tidak rugi, terus mendapatkan perawatan mesin preventif untuk menekan variasi overhead. Nah, di situ terus sama ya ini evolusi penggunaan bahan baku dan bumbu itu harus diperhatikan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang telah menyaksikan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.